Kisah deretan kasus yang terjadi di UI, ITB, hingga UNPAD seolah menjadi alarm keras bahwa dunia pendidikan tinggi kita sedang berada dalam kondisi darurat moral. Kampus yang seharusnya menjadi tempat persemaian intelektual dan adab justru menjadi ruang di mana praktik objektifikasi dan pelecehan tumbuh subur, baik di tingkat mahasiswa maupun oknum tenaga pendidik. Dan kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan aksi pelecehan yang marak terjadi di lingkungan kampus dan tidak hanya melibatkan mahasiswa semata, tetapi juga ada oknum pengajar di dalamnya. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual Guru Besar Sosiologi UNS atau Universitas 11 Maret, Profesor Argio Demartoto. Halo, selamat sore Prof. Argio. Selamat sore Mbak Astrid. Baik, dengan Soza dan Dev di studio, Prof. Prof, kami ingin... Siap, baik. terima kasih. Maaf, ya. Baik, tidak apa, Prof. Prof, kami ingin tanya dulu, perspektif Anda jika kita gali dari sisi sosiologisnya ya, Prof ya. Rentetan kasus yang terjadi di kampus-kampus dan ini juga ternyata tidak hanya melibatkan mahasiswa, ada juga oknum pengajar, bahkan guru besar yang terlibat dalam aksi yang sangat memalukan seperti ini. Nah, mengapa, Prof, di lingkungan akademik bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal kan seharusnya lingkungan akademik ini menjadi tempat yang yang berdiskusi itu soal intelektual dan bukan hal-hal yang justru melakukan pelecehan terhadap apalagi untuk melakukan jokes-jokes yang seksi seperti ini. Silakan. Baik, jadi ini sangat miris sekali ya. Fenomena atau gejala seperti ini terjadi di lingkungan kampus yang notabene kita terjadi proses pembelajaran, transfer of knowledge, kemudian kita mengedukasi dan lain sebagainya, bahkan memproduk kaum profesional seperti katakanlah yang terjadi di Fakultas Hukum di UI ini. Ini kan sangat miris sekali kalau saya melihat bahwa secara teknis kasus ini sebenarnya kan terjadinya di ruang digital. Ya, di grup chat, tetapi secara sosial kasus ini tidak berhenti di ruang digital karena dampaknya merembes ke lingkungan kampus, kemudian reputasi institusi, kemudian kehidupan sosial korban dan iklim keamanan dari mahasiswa perempuan secara umum. Ya, ini yang harus kita garis bawahi karena ruang digital di sini dianggap sebagai ruang privat yang tidak tersentuh norma sosial sehingga pelaku itu merasa aman, merasa bebas, tidak terawasi dan tidak akan dikenai konsekuensi. Dan inilah yang dalam perspektif sosiologi ruang digital itu adalah ruang sosial juga, di mana di sana dimungkinkan ada relasi kuasa dan norma itu tetap bekerja di dalamnya, Mbak. Jadi ada beberapa dimensi yang menjadi penyebab, terutama kalau dalam konteks Indonesia, kita itu kan kental sekali dengan budaya patriarki, normalisasi objektifikasi perempuan. Nah, di sini nih sudah terjadi di dalam ruang digital di sini. Yang saya amati selama ini, patriarki itu bekerja bukan hanya dalam bentuk aturan formal, tetapi juga dalam bentuk bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi melalui grup chat tadi sebagai. Jadi ini di komunitas laki-laki, ini tubuh perempuan ada kalanya itu menjadi objek sosial, kemudian menjadi bahan candaan, kemudian bahkan komoditas dari pembuktian maskulinitas ini, Mbak. Jadi konteksnya ini ada relasi antara maskulinitas dan feminitas. Jadi pelecehan di sini tidak lagi terlihat sebagai kekerasan melainkan sebagai hiburan kelompok. Nah, di sini inilah kemungkinan terjadi hal-hal semacam ini. Ingin menunjukkan maskulinitas seseorang. Nah, maskulinitas dalam konteks toksik ya, ada budaya pembuktian status sosial. Dianggap keren, dianggap laki banget misalnya, atau bahkan kemudian mendapat pengakuan dari teman, dari grup, terutama ini grup eksklusif dari grup chat tersebut. Nah, inilah yang ada kalanya kemudian menyebabkan gejala atau fenomena ini terjadi di
ruang digital. Padahal di sini kalau kita lihat, kita amati, ini ada semacam ilusi privasi digital di sini konteksnya. Karena apa? Karena ruang chat itu memberi semacam ilusi bahwa percakapan itu tidak akan keluar. Kemudian semua aman. Kemudian tidak ada konsekuensi tadi yang saya katakan, dan juga padahal teknologi digital itu ada jejak digital, Mbak. Betul. Ini Ini yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita dihadapkan pada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dimungkinkan kita bisa lacak dari jejak digital tadi, Mbak. Dan ini menunjukkan menurut saya itu lemahnya literasi digital, terutama terkait dengan mahasiswa bagaimana memahami teknologi informasi, kemudian dipahami sebagai etika sosial teknologi. Gitu, Mbak. Baik, Prof. Tapi kalau kita melihat itu ya, tadi kan Anda juga sebutkan ada patriarki yang memang sudah berjalan lama begitu ya di Indonesia, dan kemudian juga ini adalah ruang digital yang katakanlah baru begitu untuk kita. Jadi ini kemudian arahnya kemana? Apakah mahasiswa sekarang yang tidak tersentuh norma dan etika, atau justru hal-hal yang lama ini tadi yang terbawa ke ruang digital yang sekarang ini? Iya, jadi di sini ada kombinasi antara kurangnya literasi digital dan juga implementasi dari perilaku yang salah tadi terhadap misalnya pemahaman tentang undang-undang terkait teknologi informasi, bagaimana kita harus menghormati, apalagi di sini maaf ya, miris sekali karena terjadi pada mahasiswa yang notabene itu belajar tentang hukum. Betul. Ini kan yang harus kita garis bawahi. Ini. Jadi mereka tuh calon elit profesional yang nanti bersentuhan dengan hak asasi manusia, terutama di sini hak asasi perempuan, misalnya seperti itu. Ini yang sangat miris sekali. Kan mereka calon penegak hukum. Ini yang menurut saya ini sangat miris sekali kalau terjadi di lingkungan kampus itu. Baik. Singkat saja mungkin, Prof, untuk kondisi yang ada saat ini ya, kasusnya marak terjadi di kampus-kampus besar. Nah, kira-kira langkah seperti apa yang konkret yang bisa dilakukan oleh pihak kampus mungkin agar tidak terjadi lagi di kampus-kampus yang tadi kita sebutkan di awal, dan juga kampus-kampus lain tentunya. Silakan. Oke, nah kita kan sekarang di seluruh perguruan tinggi itu sudah punya tim Satgas PPKS, ya, pencegahan kekerasan seksual, ya, itu harus dikedepankan. Pentingnya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang tapi tidak hanya kekerasan seksual, kekerasan fisik, non fisik, dan lain sebagainya. Nah, di sini penting sekali ada penegakan disiplin internal secara transparan. Fakultas Hukum UI sudah mengambil sanksi kepada pelaku dalam hal ini. Ini satu tanda yang baik untuk kita menegakkan hukum. Kemudian juga tentu pemulihan korban itu menjadi prioritas. Nah, kita kan punya tim Satgas PPKS itu nanti yang akan mendampingi, mengadvokasi, terutama agar mereka itu secara psikologis itu tidak down, ya, mentalnya dan lain sebagainya. Kemudian perlu digarisbawahi etika digital. Etika digital ini harus masuk ke pendidikan perguruan tinggi. Ini sekarang semua saya pikir setiap program studi itu sudah mengarah seluruh disiplin ilmu ke cyber society, ke teknologi digital dan lain sebagainya. Kemudian tentu pendidikan anti kekerasan itu penting sekali, Mbak, kesetaraan gender.
Baik, kita tentu harapkan ini tidak akan terjadi lagi ke depan begitu ya, baik di universitas-universitas yang tadi maupun juga universitas-universitas lain yang ada dimanapun di seluruh Indonesia. Profesor Argyo Demartoto, Guru Besar Sosiologi Universitas 11 Maret, terima kasih untuk pandangan dan juga analisa Anda Prof di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali.